Kita ikuti khidmat Ramadan. Acara ini bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia dan Persaudaraan Muslimah Kabupaten Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi, selamat sore. Gimana kabarnya untuk Anda di rumah ya? Tentunya Fatur hadir di program spesial Ramadan, tepatnya di program Khidmat Ramadan. Tentunya untuk sore hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang Ramadan, sarana pembekalan rohani. Dan tentunya sudah ada narasumber yang sudah hadir di sini. Ada Ustadz Budi Setiawan yang sudah bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat sore Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fatur. Selamat sore Ustadz. Selamat sore Mas. Ya. Ini kita Jawa ya. Iya. Lumayan ini tadi itu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mungkin berkah lah, insya Allah. Amin ya. Amin. Nah, Ustadz, tentunya selama kurang lebih 1 jam ke depan di sore hari ini kita nanti akan membahas tentang tema yang bagus juga untuk kita bahas, yaitu tentang Ramadan sebagai sarana pembekalan rohani. Nah, tentunya Ustadz, nanti sahabat Rasi juga bisa untuk menghubungi kita di nomor WhatsAppnya Rasi di 081130200906 untuk konsultasi ataupun bertanya terkait tema kita di sore hari ini, yaitu Ramadan sarana pembekalan rohani. Mungkin bisa langsung saja Ustadz, untuk sore hari ini bisa langsung kita mulai terkait tema kita. Ya, terima kasih Mas Fatur. Ini pertama kali kita bersuang ya, betul bertemu. Sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat Rasi yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-7 Ramadan. Jumat yang pertama di bulan suci Ramadan. Insya Allah tinggal 3 Jumat lagi. Tinggal 23 atau 22 hari lagi insya Allah ya Ramadan ya. Kalau tinggal kan berarti kan insya Allah nggak lama. Cepat sekali sih ini. Cepat sekali betul ya. Jadi momentum terkait dengan Ramadan Allah hadirkan kepada kita orang-orang yang beriman, orang-orang Islam setiap tahunnya. Ini harapannya adalah untuk melejitkan amal-amal kita, betul. Untuk melejitkan atau menambah peningkatan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya begini Mas Fatur. Pada saat siswa itu pengen dikatakan lulus dari SMA misalnya, maka tentu ada kriteria minimal yang harus dipenuhi untuk syarat kelulusan itu. Misalnya terkait dengan nilai, syaratnya banyak sebenarnya. Terkait dengan nilai misalnya kalau di istilah pendidikan itu adalah KKM-nya, kriteria ketuntasan minimalnya, misalnya 80. Kayaknya berat kalau untuk mencapai 80 itu dengan kondisi siswa yang pembelajarannya biasa-biasa saja. Maka dari pihak sekolah mengadakan semacam bimbingan intensif, mengadakan semacam kursus, pelatihan mengerjakan soal dan seterusnya. Diharapkan nanti bisa menjadikan nilai yang biasa-biasa saja, yang standarnya itu 70 bisa sampai 80, bahkan bisa sampai 100. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, sahabat Rasi, mengetahui bagaimana aktivitas ibadah yang dilakukan manusia layak tidak untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya, layak tidak. Kayaknya ini kalau amalan-amalan biasa kayaknya nggak layak kayaknya. Maka perlu Allah hadirkan Ramadan di setiap tahunnya. Yang mana pada saat kita masuk di bulan suci Ramadan ini, setiap amal-amal kita ini dihitung pahala yang berlipat ganda. Amal wajib yang kita kerjakan di Ramadan ini bisa berlipat ganda sampai 70 sampai 700. Amal-amal sunnah ini bernilai ibadah wajib di luar Ramadan. Dan banyak sekali yang biasa kita membaca Al-Quran satu huruf misalnya, setiap hurufnya bernilai 10 kebaikan. Di Ramadan ini bisa sampai 70 sampai dengan 700 kali kebaikan, tergantung bagaimana kualitas yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Rasi, sangat beruntung sekali bagi kita pada saat Allah menghadirkan Ramadan di setiap tahunnya, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bagaimana
mengisi Ramadan ini dengan banyak melakukan aktivitas-aktivitas ibadah, yang tentunya aktivitas ibadah itu adalah sebagai bekal ruhiyah maknawiyah yang ada pada diri kita. Ya, kalau istilahnya adalah syahrut tazawud, ya. Syahrut tazawud ini artinya adalah bulan pembekalan rohani, ya. Kalau fisik bekalnya Mas Fatur kan tahu sendiri ya, fisik itu mungkin dengan makan minum betul, yang seimbang, ya, yang bergizi, ditambah dengan olahraga yang teratur. Betul. Untuk yang akal, misalnya potensi manusia yang berupa akal, misalnya dengan kita banyak menuntut ilmu, mencari ilmu, membaca dan seterusnya. Nah, terkait dengan bekal rohani ini adalah Ramadan dihadirkan, ya, tasawuf, ya, yaitu bulan pembekalan rohani. Tasawuf pembekalannya ini berupa apa saja? Ini ada beberapa hal, ya. Yang pertama adalah tasawuf bisyam, yaitu membekali diri kita dengan berpuasa. Ya, maka sahabat Rasi, puasa yang sudah 7 hari ini, bagaimana kita melakukan semacam muhasabah, evaluasi diri, apakah puasa yang kita kerjakan itu ikhlas atau tidak. Kalau anak TK, anak saya Mas, anak TK, anak SD itu, aku poso ben bisa ngisi itu buku panduan Ramadan itu, ya, biar gak dimarahi guru saya. Jadi motivasi anak itu, bahkan mungkin sampai anak SMA pun masih ada yang motivasinya karena agar nilai agamanya bagus. Dengan puasanya dicentang penuh, puasa terus, ya, tarawehnya pun dicentang semua dan seterusnya, tapi tujuannya bukan karena Allah, ya, tapi karena ingin dapat centangan tadi. Betul. Ingin dapat centangan dari guru agama atau guru yang lainnya. Nah, ya itu apakah nggak boleh sebagai pembelajaran, ya. Kadang ya, manusia itu memang butuh hal-hal seperti itu. Imingan-imingan materi dunia itu kadang juga bisa memotivasi kita. Tapi mari kita dudukkan setiap aktivitas kita, terutama di bulan Ramadan ini, terkait dengan kegiatan terkait dengan ibadah puasa, maka mari jalankan dengan penuh keikhlasan. Berikutnya dengan penuh kesabaran, ya, butuh kesabaran memang. Menahan lapar, dahaga itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu butuh kesabaran. Kalau hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, insya Allah semuanya sanggup, ya. Kalau di ilmu kesehatan itu manusia itu hanya minum itu bisa bertahan sampai 3-4 hari tanpa makan, ya. Jadi kalau hanya sekedar menahan makan dan dahaga saja, insya Allah mampu. Apalagi sebenarnya kalau kita perhatikan, puasa ini kalau terkait dengan pola makan minum kita itu hanya geser saja waktunya. Iya, betul sekali. Ya, biasanya sarapan jam 6 atau jam 7 ya Mas Fatur, ya. Iya, betul. Digeser agak awal, yaitu jam 3, ya, jam setengah 4, ya. Yang makan siang digeser waktu maghrib, ya. Waktu maghrib digeser habis taraweh, ya. Malah kadang porsinya lebih banyak. Betul, Ramadan malah 4 kali bisa. Ya, betul sekali. Iya, ini terkait dengan dibutuhkan sebagai buah kesabaran, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana kita juga mampu mengontrol emosi kita. Ya, marah kita, mengontrol lisan kita, pendengaran kita, penglihatan kita dan seterusnya. Dan ini yang berat, ya, mengontrol hawa nafsu agar bagaimana bisa kita kendalikan. Nah, ini sahabat Rasi, ini yang pertama, ya, tasawuf bisyam. Nah, berikutnya sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kedua? Yang kedua ini adalah tasawuf bil qiyam, yaitu pembekalan rohani kita dengan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Ya, qiyam ini lebih pada menghidupkan malam-malam Ramadan dengan
mengerjakan sholat ya, yang sebagaimana disyariatkan setelah Isya biasanya kita mengerjakan sholat tarawih. Boleh dilakukan secara berjamaah di masjid atau musola terdekat tempat tinggal kita, atau kalaupun terpaksa nggak bisa ke masjid, boleh dikerjakan di rumah, mungkin berjamaah dengan anggota keluarga atau sholat secara infiradi ya, secara sendiri-sendiri. Ini adalah bekal kita. Apalagi Rasulullah pun juga mengingatkan pada kita dalam sebuah hadis yang sering diucapkan, disampaikan oleh para kiai kita, para ustadz kita, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan qiyam malam di bulan malam Ramadan, menghidupkan sholat di malam Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharap ganjaran pahala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah lalu ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya sama dengan siam tadi ya, mangkana siyamana itu konteksnya sama, yang menjalankan ibadah puasa karena lillah, ingin dapatkan istisab, dosa-dosa kita itu diampuni. Betul. Tapi pengampunan dosa itu kayaknya kurang begitu menarik Mas ya. Kecuali kalau misalnya kita menjalankan puasa, menjalankan sholat tarawih, atau mungkin sepertiga malam terakhir kita tambah dengan sholat tahajud atau sholat hajat dan seterusnya. Itu kalau misalnya iming-imingannya adalah dunia, ya itu luar biasa ya. Tidak ada yang tidak melakukan puasa. Semuanya melakukan puasa. Semuanya mengerjakan taraweh ya, taraweh penuh ya. Karena iming misalnya dapat HP itu aja, yang full dapat HP, apalagi dapat sepeda motor misalnya, atau sepeda ontel ya, sudah itu banyak yang ini. Tapi pada saat iming-imingan dari Allah dan Rasulnya ini adalah imingannya adalah ampunan, kayaknya kurang menarik. Iya, karena bersifat mungkin masih bisa dibilang fana ya bukan, tapi kan masih awang-awang. Masih awang-awang. Ya Allah, engkau sepuh tak tobat tenan gitu, kadang gitu. Ingin dapat ampunan kan banyak cara untuk dapatkan ampunan ya. Kadang orang itu berpikir seperti itu ya. Jadi sahabat Rasi, mari kita gunakan kesempatan siang kita dengan puasa yang sempurna tentunya. Berikutnya kalau malam kita isi dengan ibadah-ibadah malam. Salah satu ibadah malamnya adalah dengan qiyam Ramadan ya, dengan sholat tarawih dan seterusnya. Oke, Ustadz tentunya ini akan ada yang mau lewat terlebih dahulu. Kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait pembekalan rohani ya tentunya. Ini faktor juga nanti ada yang bertanya ini terkait seberapa penting sih sholat tarawih dan juga baca Al-Quran dalam meningkatkan kualitas rohani selama bulan Ramadan. Nah, setelah yang satu ini Ustadz ya, kita akan membahas terkait hal ini. Tetap bersama Fatur dan juga Ustadz Budi Setiawan di Khidmat Ramadan untuk Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif Sahabat Rasi, masih dengan Fatur dan juga Ustadz Budi Setiawan di sore hari ini tentunya di Khidmat Ramadan dengan tema Ramadan sebagai sarana pembekalan rohani ya. Tentunya Ustadz Budi di sore hari ini nampaknya sudah ada yang menghubungi kita. Ini akan ada yang konsultasi nampaknya ya. Iya, monggo. Oke, halo, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bapak? Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Pak Warno niki nggih. Iya betul. Ada salam tadi, terima kasih. Waalaikumsalam. Oh nggih. Dari anak saya ya katanya ketemu di SMP 1. Nggih, SMP 1 Mas Fatih, nggih. Iya. Begini Pak Budi, ini mohon maaf nih, mungkin lepas dari topik hari ini. Nggih. Ketika Rasulullah pulang dari Mekah itu menuju Madinah, itu mendapat wahyu di surat Al-Fat itu yang ayat 20 dan 21. Itu diperintahkan perang sama orang-orang Khaybar, dan itu nanti perangnya menang gitu loh katanya. Nah ini gimana ceritanya? Mohon penjelasan secara singkat dan jelas gitu aja.
di ayat 20 dan 21 itu. Demikian aja Pak Budi. Untuk Mas Fatur, Mas salam Fatur. kenal nih ya. Ini karena ini loh, saya itu kan sering telepon dulu sebelumnya, apakah sekarang itu kok penyiaran ganti semua? Boten, masih ada yang lama kok. Oh gitu ya. Iya, terima kasih saya dengarkan di radio Pak Budi, Mas Fatur. Nggih, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ngaten nggih. Nggih, terima kasih Pak Warno pertanyaannya. Ini saya coba buka Al-Qur'an surat Al-Fatah, itu surat yang ke-48. 48 ya. Di ayat 22 kalau nggak salah tadi beliau menyampaikan, dan juga di ayat yang ke-23 nggih. Ini saya bacakan, sahabat Rasi bisa membuka mushaf Al-Qur'annya di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau qatalakumul ladina kafaru lawallawul adabara thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Sekiranya orang-orang yang kufur itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri. Artinya di sini adalah kalah, ya. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong, karena pelindung dan penolong aulia mereka itu Allah gambarkan sebagai penolong mereka itu sebagai sarang laba-laba. Yang mudah sekali kita lihat sarang laba-laba itu yang mudah sekali rusak. Karena sentuhan sedikit saja, halus saja rusak. Dan itu yang dijadikan penolong dan pelindung orang-orang kafir. Sunnatullahillati qad khalat min qabl walang tajida li sunnatillahi tabdila. Demikianlah sunnatullah yang sungguh telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada sunnatullah itu. Sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menceritakan kepada kita tentang orang-orang yang kufur, orang-orang kafir yang memerangi Rasulullah dan kaumnya, dan umatnya dan pasukan Islam, ya. Dan mereka diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu, bahwa orang-orang kafir yang memerangi mereka itu pasti satu ketika akan kalah. Dan sunatullah itu memang Allah pergilirkan di perang Badar. Rasulullah dan para sahabat itu menang melawan kafir Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Abu Jahal. Abu Jahal pun juga tewas di medan Badar dan kemudian dimasukkan dalam sebuah sumur. Sementara jumlah yang kita ketahui pasukan Islam di bawah Rasulullah itu sekitar 313 pasukan dengan senjata apa adanya. Sementara orang-orang kafir Quraisy saat itu di bawah pimpinan Abu Jahal di atas 1000 dengan persenjataan lengkap, dengan unta, dengan kudanya yang luar biasa. Tapi Allah yang memenangkan, dan karena memang Allah menurunkan 1000 malaikat di perang Badar itu. Nah kemudian terjadi tahun berikutnya perang Uhud. Ya, perang Uhud ini perang antara kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah dengan orang kafir Quraisy yang melakukan balas dendam. Saat itu dipimpin oleh siapa itu? Abu Sufyan, ya, dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan awalnya pasukan Islam itu menang. Ya, pasukan Islam itu menang. Terkait dengan jumlah, tetap pasukan Islam itu jumlahnya kalah dengan orang-orang kafir. Awalnya pasukan Islam itu menang, kemudian niatnya itu berubah. Yang awalnya perang itu karena lillah ta'ala, li kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Tapi pada saat mereka melihat harta-harta yang dibawa oleh pasukan kafir Quraisy itu banyak, ya, ghanimah-ghanimahnya banyak,
Akhirnya mereka berebut, satu dengan yang lain tuh berebut, bahkan ada yang sampai berkelahi para sahabat itu. Ya. Demikian pula, dan memang ini adalah taktik ya, taktik dari Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, sebuah taktik pasukan kafir itu mundur dengan meninggalkan harta dan juga banyak menyebar wanita-wanita dengan menyingsingkan pakaiannya ya, agar betisnya itu kelihatan oleh para sahabat. Betul. Akhirnya ya tuh, karena niatnya tidak lagi karena Allah tapi karena lidunya karena kepentingan urusan duniawi, maka yang awalnya, yang sebelumnya di perang Badar itu Allah utus 1000 malaikat untuk membantu pasukan muslim, di perang Uhud tidak. Sampai dengan bergesernya niat dari Allah kepada dunia, kepada dunia, sampai harga yang harus dibayar mahal oleh pasukan Islam itu adalah Rasulullah terluka. Ya, sampai giginya Rasulullah itu sampai dikabarkan tanggal ya. Terus darah bercucuran dari wajah beliau yang mulia, belum lagi paman tercintanya Hamzah ya, bin Abdul Muthalib itu juga syahid ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Nah, ini sunatullah dipergilirkan, kadang menang, kadang kalah ya, kadang menang, kadang kalah, dan yakinlah kekalahan yang dialami muslimin itu pasti ada faedahnya, manfaatnya ya, bagi kaum muslimin. Ini pelajaran dalam kehidupan kita ya. Kadang kita itu senang, kadang kita susah. Senangnya kita itu insya Allah juga berfaedah. Susahnya kita, kalau kita itu menerima takdir itu pun juga berfaedah, bermanfaat bagi kita. Nah, terkait dengan perang Khaibar, ini perang pasukan Islam melawan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini mengkhianati piagam Madinah. Ya, awal perang Khaibar itu sebelumnya diawali dengan perang Bani Nadir. Ya, perang Bani Nadir itu perang pasukan di bawah pimpinan Rasulullah memerangi orang-orang Yahudi yang mengkhianati piagam Madinah. Mengkhianatinya bagaimana? Salah satu bunyi piagam Madinah itu, kalau salah satu suku atau kelompok di Madinah itu diperangi oleh orang-orang di luar Madinah. Di situ kan ada Islam di bawah Rasulullah, ada kelompok Yahudi, ada kelompok Nasrani. Salah satu diperangi, maka yang lainnya harus membantu. Misalnya kalau Yahudi itu diperangi dari luar Madinah oleh orang luar Madinah, maka Islam, Kristen harus ikut membantu Yahudi. Demikian pula pada saat misalnya kaum muslimin diperangi, maka harusnya Kristen ya, Nasarah saat itu dan Yahudi harus bahu-membahu ikut membantu pasukan Islam. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru Yahudi melakukan penakutan atau kepada kaum muslimin di dalam Madinah. Di dalam Madinah ya, mereka melakukan rongrongan pada kaum muslimin pada saat itu, sehingga selesai perang Ahzab itu terjadi pada saat perang Ahzab atau perang Khandaq, maka Rasulullah memerintahkan pasukan Islam untuk memerangi Yahudi sampai mereka itu ke benteng ya, masuk ke benteng. Ya, bentengnya memang benteng yang sangat kokoh, yaitu Khaibar. Khaibar. Dan akhirnya pun benteng ini pun bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, benteng ini bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan ghanimah yang sangat banyak. Ya, sangat banyak, dan kemudian Yahudi itu diusir dari Madinah. Ya, diusir dari Madinah dan tidak boleh kembali ke Madinah sampai sekarang itu nggak boleh. Ini terkait dengan peristiwa Khaibar. Ya, peristiwa Khaibar, peristiwa yang mengingatkan kita akan sebuah konspirasi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin. Dan Allah memberikan kemenangannya, walaupun akhirnya salah satu asbab kenapa Rasulullah itu sakit adalah pada saat di Khaibar itu Rasulullah diberi semacam daging oleh wanita Yahudi.
Kemudian Rasulullah nyicipi sedikit ya. Daging itu bicara, saya diracun. Kemudian Rasulullah memuntahkannya. Karena mungkin ada yang sudah tertelan beberapa. Pada saat Rasulullah menjelang wafatnya mengatakan sakitku itu salah satunya karena sebab daging yang aku makan di Khaybar. Ya, seperti itu. Ini cerita singkatnya begitu Pak Warno ya. Itu Mas Fatur ya. Luar biasa ya sedikit cerita tadi tentang berarti memang kalau kita simpulkan sebenarnya memang ketika kehidupan kita ya tentu ada saatnya kita bahagia dan juga ada saatnya kita merasa kesusahan, dan tentunya di setiap kebahagiaan itu pasti ada hikmahnya, dan di setiap kesusahan pasti juga ada hikmahnya. Rasulullah itu memberikan kalimat yang berita gembira pada kita orang-orang beriman, sungguh beruntung orang muslim itu semuanya menguntungkan baginya. Jika ia ditimpa kesenangan kemudian ia syukur, itu baik baginya. Jika ia ditimpa musibah kemudian ia sabar, itu pun juga baiknya, juga baik baginya ya. Dan tadi dari informasi dari putranya Pak Warno, garwanipun Pak Warno bulan Juli 2024 sedo, kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Pak Warno dan keluarganya diberi kekuatan, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama Pak Warno, saya juga kehilangan ibu saya bulan November 2024, tepatnya 25 November kemarin ibu saya juga sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasakan betul ya Mas Fatur jasa-jasa ibu. Akhirnya semuanya itu terbuka lebar ya, dari mulai ibu saya itu ngasuh dari kecil sampai sekarang, perhatiannya luar biasa, kebaikan-kebaikan yang tidak akan bisa terbalas ya. Kadang kalau saya ingat itu ya nggak terasa meneteskan air mata ya. Tinggal kita bagaimana senantiasa mendoakan sabarasi yang mungkin sudah kehilangan ibu atau bapaknya, jangan lupa untuk senantiasa sisipkan doa-doa. Kita baca Al-Quran, niatkan pahala bacaan kita itu tidak hanya untuk kita tapi untuk orang tua kita. Infak sedekah pun demikian pula, tidak hanya untuk diri kita tapi niatkan untuk kedua orang tua kita. Luar biasa ya. Itu untuk Bapak Warno ya, untuk pertanyaan ini tadi sudah dijawab oleh Ustadz Budi. Dan mungkin ini ada yang telepon lagi Ustadz. Ini ada Bunda Sri Huning yang sudah bergabung dengan kita. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Uning ya. Gimana Bunda? Alhamdulillah pangestunipun Bapak. Alhamdulillah. Ini begini nyun pangapunten saderengipun. Melenceng dari itu ya, dari apa tema. Masalah sholat ya Pak Ustadz. Setiap sholat itu mesti ada sholat sunahnya. Ini pertanyaan saya ini sholat apa ya tadi kemarin apa tadi itu sholat duha. Sholat duha. Habis sholat duha terus sholat tobat itu boleh apa enggak? Tapi gini, waktu sholat tobat itu kan mesti 2 rakaat ya Pak Ustadz. Nah itu aku lupa, baru 1 rakaat itu sudah salam. Terus aku kok nggak enak, terus tak ulang lagi sholat tobat. Itu bagaimana hukumnya? Dan yang satu lagi itu apa? Kalau baca surat Al-Fatihah itu kadang kalau di musola itu kan kadang sudah datang di situ, terus duduk, terus sambil wiritan, nunggu qomat. Nah itu waktu sholat fardu itu kadang aku itu lupa soal baca Al-Fatihah, langsung dari rumah menuju ke situ baca Al-Fatihah, terus yang kedua nggak baca lagi, ngikuti imam. Itu bagaimana hukumnya? Mbak, penjelasannya kurang lebihnya di situ, kami mohon maaf sebelumnya. Kasih waktunya. Saya ingatkan nanti. Makasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Sri Yuning ya, terkait dengan pertanyaannya luar biasa. Tadi yang pertama terkait dengan mengerjakan sholat, sholat sunnah ya. Ini kesempatan kita ya Mas Fatu dan Sabar Razi dan tentunya Bu Sri Yuning. Ramadan ini kita tingkatkan ibadah-ibadah sunnah nawafil kita ya, mulai dari sholat sunnah rawatib ya yang mengiringi fardu kita. Syukur kalau kita bisa mengerjakan 12 rakaat insyaallah. Maka Allah akan buatkan istana di surga kelak ya. Tapi memang berat Mas ya. Qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat ya. Dan ditambah lagi Bu Sri Yuning mengerjakan sholat duha ya, apalagi kalau kita ini rutin mengerjakannya setiap hari walaupun hanya 2 rakaat minimal ya. Ditambah dengan sholat taubat. Sholat taubat adalah sholat yang bagaimana kita menganggap bahwa dosa-dosa kita itu memang kayaknya tidak cukup hanya dengan istighfar penghapusannya ya, boleh melakukan sholat taubat. Dan kalau ya namanya manusia ya, kadang kita khusyuk mengerjakannya, kadang kita tidak konsentrasi sehingga kita lupa. Loh tadi baru 1 rakaat kok sudah salam ya. Apakah boleh mengulangi kembali? Boleh. Ya, terkait dengan sholat ini boleh mengulangi ya. Boleh mengulangi kembali, kalau nggak yakin ulangi saja nggak masalah ya. Apalagi memang jumlahnya nggak terbatas ya. Ini yang pertama terkait dengan sholat duha. Yang kedua tadi terkait dengan apa Mas Fatul tadi? Sholat tarawih tadi. Sholat tarawih membaca Al-Fatihah ya. Kalau saya tangkap tadi pertanyaannya, mohon maaf nanti mungkin dari Bu Sri Yuning bisa disampaikan kembali kalau saya salah. Terkait dengan yang pertama yang sudah Bu Sri Yuning lakukan sudah luar biasa ya. Kita tuh harusnya Mas ya, tapi ini memang berat bagi kita. Harusnya paling tidak 15 menit sebelum adzan dikumandangkan itu kita sudah siap-siap. Ya, kita tuh kadang siap-siapnya adalah pada saat qomat tuh baru serentak ke masjid. Akhirnya kita kehilangan waktu antara adzan dan iqamah. Ya, waktu antara adzan dan iqamat itu adalah salah satu waktu yang mustajab, doa-doa kita insya Allah mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada saat kita sudah berada di masjid, selesai adzan, selesai sholat, masih ada waktu, kita duduk zikir, malaikat itu mau memohonkan ampunan untuk kita. Itu luar biasa ini. Tapi kalau qomat baru hadir, ya sudah lewat ini. Kesempatan ini sudah lewat Pak Catur ya. Betul sekali. Sudah lewat ya. Berikutnya terkait dengan Al-Fatihah, pada saat kita ini sholat jamaah, apakah makmum terutama yang ini sholat jamaah yang jahar, yang maghrib, isya, subuh. Kalau yang duhur asar kan kita harus baca Fatihah ya. Kalau yang jahar karena imam sudah baca, apakah kita juga harus membaca? Ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, tidak harus membaca karena sudah diwakili oleh imam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wansitu. Itu dalilnya itu. Jika di antara kalian tuh ada yang membaca Al-Quran, maka diamlah dan dengarkan baik-baik. Insya Allah dengan kita mendengar bacaan Fatihah imam itu sudah menggugurkan Al-Fatihah kita. Ada pendapat yang kedua, ini dari Imam Syafi'i, pada saat imam itu membaca surat Al-Fatihah, maka makmum pun juga harus membacanya. Kadang di beberapa masjid setelah imam membaca Fatihah, sebelum membaca surat itu dikasih jeda, memberikan kesempatan pada makmum untuk membaca Fatihah. Minimal kalau saya dengarkan Ustadz Adi Hidayat itu begini, membacanya itu minimal 3 ayat karena Al-Quran itu kan paling kecil kan 3 ayat, yaitu Al-Kautsar itu ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, 3 ayat. Jadi minimal kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah juga bagian dari Al-Fatihah yang 7 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, minimal itu. Ya minimal 3 ayat itu ya.
Itu ya Bu Wening ya. Jadi pada saat kita sholat jamaah terkait dengan Fatihah apakah dibaca atau tidak, monggo ya, boleh dibaca boleh tidak. Kalau di masjidnya Bu Sri Wening itu imam memberikan kesempatan bagi makmum untuk membaca Fatihah, ya sebaiknya kita baca secara ya secara pelan. Kalau tidak memberikan kesempatan, kadang kan imam setelah membaca Fatihah langsung disambung dengan membaca surat ya. Maka kita, kalau saya pribadi berpendapat tetap baca Fatihah walaupun hanya sampai 3 ayat. Ar-Rahmanir Rahim. Kita insya Allah sudah terwakili. Ya, gitu. Masya Allah. Ya itu tadi ya Bunda Sri Wening ya untuk jawabannya, semoga terjawab atas pertanyaannya tadi. Oke Ustadz, untuk sore hari ini nampaknya ini kan waktu juga makin mepet ini. Ini mungkin ada yang mau lewat terlebih dahulu, nanti kita akan melanjutkan perjumpaan kita di Khidmat Ramadan ya. Satu sih tentunya untuk Anda yang ingin bergabung ditahan terlebih dahulu ya. Ini masih akan ada yang mau lewat terlebih dahulu. Tetap bersama Fatur dan juga Ustadz Budi Setiawan di Khidmat Ramadan. Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif Saudara Rasi masih bersama dengan Fatur dan juga Ustadz Budi Setiawan di Khidmat Ramadan untuk kesempatan sore hari ini. Oke Ustadz, berhubung juga waktunya mepet ini, monggo bisa untuk dilanjutkan pembahasan kita sekaligus nanti bisa kesimpulan nih Ustadz. Monggo. Terima kasih Mas Fatur dan sahabat Rasi yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah dan juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan terkait dengan pembahasan tema kita hari ini. Ramadan sebagai pembekalan ruhiyah kita. Kalau tadi sudah saya sampaikan terkait dengan tasawuf ya, pembekalan siam. Yang kedua adalah pembekalan qiyam, menghidupkan malam-malam dengan ibadah. Berikutnya yang ketiga ini adalah tasawuf bil Quran, ya, pembekalan dengan Al-Quran. Ya. Karena Ramadan adalah bulan yang Allah pilih diturunkan Al-Quran di dalamnya, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk, ya. Petunjuk bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, dan menyampaikan terkait dengan penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu. Artinya pada saat kita menyadari Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka mari kita intensifkan untuk membaca Al-Quran. Tentu kita tidak akan bisa menyamai Imam Syafi'i yang satu Ramadan bisa 60 kali khatam. Imam Baihaqi itu bisa 40 kali khatam. Sahabat Qatadah radhiyallahu anhu ini di luar Ramadan itu khatamnya 7 hari sekali. Pada saat masuk Ramadan, karena tahu nilainya Ramadan luar biasa pahalanya, bisa mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Pada saat masuk 10 hari yang terakhir, awakir 10 hari terakhir Ramadan, mengkhatamkannya setiap malam. Ya, ini luar biasa. Kalau kita perhatikan Buya Hamka, siapa sih yang tidak kenal Buya Hamka yang menyusun kitab tafsir Al-Quran Al-Azhar yang terkenal itu. Beliau dipenjara pada saat masa Presiden Soekarno selama 2 tahun. Selama 2 tahun ini Buya Hamka ini mampu menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran khatam 150 kali Mas. Karena 150 kali dibagi 2 tahun 24, berarti 1 bulannya bisa 6 sampai 7 kali khatam Quran ya. Dan di penjara pun beliau menyelesaikan tafsir Al-Azhar ya. Sama dengan Sayyid Qutb yang pengarang tafsir Fisilal Quran yang dari Mesir itu justru menyelesaikannya di penjara. Ya, mungkin kalau di luar penjara kan sibuk urusan dunia, sibuk dakwah dan seterusnya. Di penjara kan kholwat, jadi leluasa untuk menyusun, membaca dan seterusnya.
Jadi Sabarasi, mari kita di Ramadan ini terkait dengan Al-Quran kita intensifkan. Saya yakin Sabarasi sudah punya target Ramadan ini, saya targetnya berapa kali khotam Quran. Dan harapan kita target itu lebih baik dari target yang kemarin, tahun kemarin. Tahun kemarin misalnya kita mampu mengkhatamkan Al-Quran 3 kali dalam satu Ramadan. Ramadan tahun ini paling tidak 3 kali tambah 1 lembar. Kan ada peningkatan. Ada peningkatan, nggak apa-apa, 1 lembar. Nggak apa-apa ya tuh. Iya, Masya Allah. Syukur kalau 4 kali ya. Ya syukur kalau sampai 10 kali dan seterusnya. Yang penting ada peningkatan. Betul, ya. betul. Dan kita sangat memahami juga membaca Al-Quran 3 huruf itu 1 hurufnya 10 kali, 3 huruf bisa 30 kali kebaikan ya. Ramadan tadi di awal saya sampaikan berlipat-lipat ganda. Belum lagi dengan kita sering-sering membaca Al-Quran menjadikan kita tuh tegar, Mas. Betul. Tegar dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Iya. Ya. Jadi intensifkan untuk membaca Al-Quran, kemudian berusaha untuk menghayati dan mendalami isi kandungannya. Misalnya di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Qamar ya, di situ di ayat yang di surat ke-54 ya, di ayat 17, 22, 32 itu ayatnya sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Yang menarik di sini adalah sebelum Allah Subhanahu wa taala, ini Allah ulang ayat ini di surat ini, surat 54 itu sebanyak 3 kali, Mas. Pada saat Allah mencantumkan ayat ini diawali dengan peristiwa. Ya misalnya sebelum ayat 17 itu walaqad yassarna Qur'ana lidzikri itu, Allah menceritakan di ayat sebelumnya itu terkait dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam dan juga kaumnya. Ya kaumnya yang membangkang, nggak mau beriman, nggak mau menyembah Allah, akhirnya Allah binasakan dengan turunnya banjir yang luar biasa, melebihi tingginya gunung. Nah kemudian di ayat 18 sampai 21 ya Allah menceritakan terkait dengan kondisi kaum Ad, kaum Nabi Hud yang juga nggak mau beriman pada Allah, nggak mau menyembah Allah, dan kemudian Allah binasakan. Setelah itu di ayat ke ayat 22-nya Allah katakan kembali di sini walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Nah, kemudian di ayat 23 sampai dengan 31 Allah menceritakan kaum Samud. Kaumnya Nabi Soleh yang juga ingkar. Kemudian Allah binasakan dengan suara yang menggeluntur ya, suara keras ya, sampai memekakan telinga, sampai gendang telinganya orang yang enggak beriman itu sampai pecah, menjadikan mereka binasa semua. Di ayat 32 menutup kisahnya kaum Samud, kaum Nabi Soleh ini Allah tutup dengan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Artinya Al-Quran itu adalah mudah. Mudah untuk kita baca, mudah untuk kita hafalkan. Mudah nggak Mas? Insya Allah. Insya Allah ya, kita berusaha untuk menambah hafalan kita. Demikian sahabat Rasi, Mas Fatur yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan sahabat Rasi optimal untuk mengisi Ramadan ini dengan banyak melakukan amal-amal ibadah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Aku nuqauli hada astaghfirullah li wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih untuk Ustadz Budi Setiawan untuk hari ini tentang tema Ramadan sarana pembekalan rohani. Dan tentunya sahabat Rasi, untuk sore hari ini Fatur dan juga Ustadz Budi izin pamit undur diri terlebih dahulu dari program Khidmat Ramadan. Tentunya kita akan bertemu lagi besok ya di Khidmat Ramadan setiap hari di jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore. Dari Fatur dan juga Ustadz Budi Setiawan di sore hari ini izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia dan Persaudaraan Muslimah Kabupaten Magetan.